Symphony, Family Symphony. Itu konser berempat, kolaborasi antara Pola Orkestra DNS, Vera Bell dan Kevin, Vera Bell dan Tristan Ulasir dan Marta. Diadakannya di Citra Artpreneur pada tanggal 19 Oktober jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan ini sponsornya dari BCA, BCA Presents, dan sponsor lain lebih Untuk tiket salesnya kan dibuka kapan? Tiketnya melalui tiket.com mulai tanggal 4 September sampai tanggal 19. Siap-siap tiket war. Jangan. Mames, ini pertama kali kah maksudnya sebuah event yang menunjukkan keluarga kalian gitu di atas panggung, baik itu secara berempat atau mungkin bersama band dan seperti apa gitu? Ya. Sebenarnya bukan pertama kali sih, ada 1-2 kali sebelumnya, tetapi dengan ini dengan skala yang lebih besar, dengan orkestra yang lebih besar, kemudian dengan lebih lengkap karena pada saat itu dulu itu Tristan kan belum ngeband, belum berkarya gitu, masih sekolah, sama ada Viera waktu itu. Dulu dia DJ. Oh iya. Karena sebelum di band sekarang dia nge-DJ Tristan gitu. Akhirnya dia bilang, Pak, enggak, aku mau kuliah aja. Akhirnya dia stop DJ, dia kuliah. Alhamdulillah selesai, sekarang kuliah udah selesai. Dia nge-band, dia bisnis. Nah sekarang jadi di konser yang sekarang ini kita merasakan lebih lengkap. Karena Tristan udah berkarya, menampilkan karyanya nanti Kevin juga sama. Tapi Masa- konser ini jadi menyatukan kalian nggak sih? Katanya jarang ketemu nih. Oh iya. Waduh, masuk ke sini. Bang Toyib nih jarang pulang. Bang Toyib semuanya. Semuanya. Ini apa curcol jadi. Memang sesusah itu kita ketemu. Kevin kan sama Tristan ini jadwalnya kadang-kadang aku lihat di story dia share yang 1 bulan bisa 20, 18 konser gitu. Bayangin kalau itu keluar kota dari Bali ke Makassar kan. Di Jakarta tuh ini cuma berapa hari ya? Cuma numpang tidur. Kita mau marah juga lupa sama orang tua gitu. Nggak tega juga gitu. Bayangin gitu. Jadi begitu ada kegiatan ini ya nggak tiap hari ketemu juga, tapi ada alasan ketemu. Meetingnya zoom-zooman aja kita. Ini kan band yang banyak nih dia. Cabang bisnis, jadi dia juga jadwalnya juga kayak gitu. Tapi kalau kita masih sempat ya seminggu sekali pulang ya. Sekarang udah mulai juga. Sekarang mulai jarang pergi kakaknya. Berapa lama sih nggak ketemu ini berarti? Ini udah habis sebulan ya. Ini udah sebulan lebih. Tapi di WhatsApp aku Iya WhatsApp kan beda. Tapi ya udahlah, alhamdulillah tapi ya. kan produktif ya, bukan keluyuran Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang situasi di Indonesia saat ini bagus untuk musik lagi bagus gitu. Mungkin kalian juga mengalami kan. Jadi ya udah ajar aja. Ya disyukuri aja lah. Disyukuri aja lah. Tapi kadang ngerasa kesepian nggak sih, mungkin berdua aja gitu? Dingin. Lu lagi ya. Lu lagi. Patel. Habis mau miara kucing nggak boleh mandi. Tapi kalau berdua dong gimana tuh? Ya udah aku kerja di lantai atas, MS dengan kegemarannya apa di bawah. Ketemu kadang-kadang makan bareng. Habis itu split lagi, sibuk masing-masing. Ya ada aja sih kegiatan kita. Kan mau kita kali mau kegiatan. apa ya? Ada yang bingung mungkin? Apa ya? Oh, sebenarnya kalau dari band aku ada Matra Futura, ada Lomba Sihir. Itu kalau di Matra Futura itu ada partner aku, rekan aku namanya Zaki. Yang kebetulan kita teman dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, akhirnya sampai sekarang ngeband bareng. Dan gimana mama papa kakak tuh juga udah mengenal Zaki, udah layaknya keluarga juga. Jadi nggak nyangka juga kalau lagu Matra Futura nanti akan dibalut orkestrasi oleh keluarga orkestra. Itu udah impian dari kecil.
akhirnya aku bisa nyusul ke kerenan mereka bertiga. Mas Adi susah nggak sih Mas Adi untuk membangun musiknya, karena kan Mantra Futura beda, Viera beda, Mbak Memes musiknya beda, itu mengemasnya seperti apa? Susah Memes banget. kan udah pernah ya, jadi udah tahu tantangannya. Tapi terus terang ya, ini bukan karena anak saya, tapi itu dari lubuk hati saya gitu, bukan calon. Pada saat saya mengerjakan orkestrasinya, saya jadi semakin kagum sama dua anak ini. Bukan kan sekali lagi bukan karena anak ya. Kayak Viera Tail gitu dengan lagu-lagunya Kevin ya. Kevin kan di setiap kita lihat di setiap festival gitu, setiap muncul selalu orang bisa sing along, nyanyi bersama gitu dari atas sampai habis. Ibarat Widi kalau mau nggak nyanyi, orang nyanyi. Oke Mas. Itu sedemikian bisa populer, tapi begitu saya analisis waktu pembuatan aransemen orkestrasi, saya banyak kaget gitu ya. Ada hal-hal yang nggak lazim di musik pop. Ada interval tertentu, interval pas dan sebagainya. Terus dua yang dipakai yang nggak yang secara teknis agak nggak lazim di musik pop. Tapi kok bisa dinyanyiin segitu banyak orang, populer itu. Terus Tristan juga sama, itu lagu-lagunya tuh secara harmoni itu harmoninya nggak lazim juga. Jadi waktu saya bikin ini jadi ada challenge baru, karena saya untuk musik pop ya saya bikin orkestrasi dari zaman album Cina pertama dulu tahun 80-an, Krisya, Buta dan udah tahu pola pop begini. Tapi yang ini, wah ini beda lagi, apaan gitu ya. Jadi saya belajar dari mereka berdua dalam hal tertentu di musik. Kevin dan Tristan seperti apa untuk mengadaptasikan musik kalian masuk ke orkestra, itu susah nggak sih atau seperti apa? Sebenarnya malah papa kita berbaik hati untuk menyesuaikan aransemen kita gitu. Jadi bukan kita yang menyesuaikan orkestra papa, jadi ya ini ayah yang mengayomi banget sih. Jadi kita dari kita ya pastinya kita juga ada beda-beda gitu. Tapi garis besarnya papa mengadaptasi aransemennya Tristan sama saya. Iya yang pasti. Tristan seperti apa? Tristan seperti apa, kan musiknya beda banget nih. Sama persis ya kayak tadi kata apa banyak bahkan mengenhance lagi aransemennya. Jadi kalau salah satu di lagu Mantra itu ada yang string, tapi kali ini yang aransemen pakai ada woodwind, ada brass, jadi kayak brass, perkusi, Jadi lebih megah, lebih mewah karena di aransemen Mas Adi dan orkestranya. Jadi makanya kita tuh berharap banget pada nonton gitu, karena ini sesuatu yang mungkin peserta Lomba Sihir tuh ya nama pendengarnya, fansnya Lomba Sihir, terus Viera Tail, fansnya Verania itu bisa melihat dari segi yang berbeda di konser ini yang belum pernah dibawakan di mana-mana gitu. Tapi juga dibantu oleh arrangers lain juga. Ada ya. Saya sendiri aja, ada rekan. Karena kebanyakan lagunya. Lagunya banyak banget. Emang berapa lama? Seru guys. Berapa lama Mas Adi nanti pertunjukan ini? Paling lama 2 jam. 2 jam. Paling lama 2 jam. 2 jam ya, nanti mah cicat-cicat lah dan sih Tapi harusnya nggak berasa sih. nggak kerasa sih. Nanti jangan-jangan 3 jam lagi. Pegang. Ya, kita lihat situasi nanti. Mbak Memes nantinya akan menyanyikan lagu dari Viera Tail dan juga dari Mantra juga nggak sih? Yang jelas saya bawain lagu saya. Oke. Tapi kalau masalah saya bawain lagu mereka, Surprise-nya. surprise. tapi intinya bisa apa? Crossover sendiri. crossover Crossover jadi crossover. Tapi persiapannya seperti apa mungkin? Persiapannya lebih banyak itu ya, rundingan diskusi. Nanya, berdua orang mau Karena nanya. diskusinya lama di Mau nanya. ini jalan apa enggak itu aja. Jadi lama di awal karena masing-masing kan punya branding, identity, punya lingkup atau fandom masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya, yang kalau disatukan belum tentu buat nyaman masing-masing kan. Tantangannya itu. Jadi kita saling meyakinkan apa iya nih. Nah ini motornya nih ibu ini nih. Nah ibu ini yang terus Balas kerinduan. meyakinkan bisa kok. Padahal kita bertiga itu udah bikin udahlah kita udah masing-masing sibuk dengan dunia sendiri. Nah si ibu ini
yang lagi-lagi terus akhirnya kita luluh. Nah begitu luluh pun kadang-kadang kita begitu diskusi teknis sampai ke titik tertentu, ribet lah, nggak usah. Memang Maju mundur ya jadi ya. nggak mudah gitu. Udah karena jadwalnya juga nemuin mereka Khususnya jadwal susah gitu ya. Jadi kok jadi ribet ya gitu ya. Nah, tapi ibunya yang terus menyemangati, akhirnya ya udah ini jadi, udah begitu jadi, saya bilang sama anak-anak saya, kita kayak naik pesawat terbang nih. Kalau mau cancel di awal sebelum masuk pesawat. Kalau udah pesawat berangkat, udah ya. Aku nggak mau dengar kata, gue nggak mau begini, gue nggak mau, udah. Udah total. Kalau menurut saya tuh kayak saya malah mengibaratkan saya seperti mau melahirkan. Ribet seitu, persiapan seitu, dan wah ini memang harus sekali dibikin harus hasilnya yang maksimal, dan kita bisa mengajak keluarga di Indonesia, kemudian kita juga bisa sharing cerita tentang kehidupan keluarga gitu. Dan tentunya kita having fun ya. Karena tantangannya tuh ada dua. Satu tantangan zaman. Kalau zaman dulu saya masih ingat zaman saya masih kecil ya, sebelum saya masih muda ya. Itu lazim kita berkumpul di ruang TV, ngeriuk, makan malam, makan siang, semua bersama gitu. Di zaman sekarang coba berapa keluarga yang masih bisa makan bersama padahal belum berkarir anak-anaknya gitu. Masing-masing udah sibuk dengan kadang-kadang tugas sekolah di gadget gitu. Terus TV di rumah tuh banyak udah nggak kepake. Jadi masing-masing di kamar masing-masing. Nah, tantangan itu yang bikin kita sulit sekali berkomunikasi, berkumpul. Itu tantangan pertama. Yang kedua, tantangan ya memang karena sudah waktunya. Dua anak ini masing-masing udah bukan anak, benar-benar anak yang nurut gitu ya. Masing-masing udah punya dunia sendiri, karir sendiri, tanggung jawab sendiri. Yang ini memimpin itu, punya tanggung jawab. Kita nggak bisa bilang, sini, nggak bisa. Nah itu tantangannya jauh lebih berat karena itu. Mbak Memes Apa yang ini mungkin mendasari ini harus nih. Nah itu. Ya, Ya sama karena lagi. satu, Iya. membalas kerinduan kita kumpul bersama. Terus kedua, kenapa enggak gitu? Karena mereka kan saat ini udah punya band masing-masing. Terus kenapa kita enggak kolaborasi untuk mempersembahkan sesuatu yang berbeda gitu? Dan ya insya Allah kan mudah-mudahan ini mendapat satu tontonan baru yang menarik gitu. Yang di Indonesia kan belum ada nih gitu. Belum ada ya? Yang benar-benar semuanya udah ngeband gitu. Ya udah, jadi kita mudah-mudahan kita jadi pertama juga. Tapi ya intinya sih sebenarnya pengen men-share keluarganya gitu loh, sharing keluarga, suka duka. Ya udah. Serindu apa sih emang? Serindu. Udah banget. Udah berewak nih. Serindu, pokoknya rindu lah namanya ibu ya. Mau ngeliat mereka, ya namanya kayak walaupun udah segini dewasa, tapi tetap aja kayak menganggap masih bayi aja gitu. Ya kan? Baby. Mbak Memes meluluhkan 3 lelaki ini dari kesibukannya itu seperti apa sih kuncinya sampai akhirnya mereka mau gitu? Ya itu saya terus terang. Meluluhkan mereka kan kesibukan boleh sibuk banget ya. Di sini saya bukan sebagai perform aja, karena saya juga membantu gitu, mengurus semuanya itu, dari mencari sponsor juga, dari konsep ya walaupun dengan Mas Adi juga ya, kemudian cari kerjasama dengan IO. Jadi papa ngurus musiknya, terus PR-nya juga, mama juga ngurus konsepnya. Ya konsep kita sama-sama sih ya, cuman memang nggak diem aja gitu. Kalau diem aja kita nggak terwujudkan. Jadi semuanya akhirnya semua menjadi berperan. Kevin menolak berapa jumlah pekerjaan demi terwujudnya acara ini. Cuman udah di-booking. Iya, kata iya. Menolak berapa pekerjaan Kevin, jadwal manggung berapa? Jangan diingetin dong. Nah, karena kan Viera Tel lagi jadi rajanya festival, rajanya pensi gitu. Enggak, tapi memang ya alhamdulillahnya sih mama papa juga kooperatif sama tanggal-tanggalnya. Kooperatif. Gak maksudnya. Ampun bos. Gak maksudnya. Aduh bahasa gue terlalu ini ya serius. Gak maksudnya apa kooperatif
maksudnya menyesuaikan Viera-nya apa. Jadi maksudnya kita juga gak ngorbanin banyak kok gitu. Toh Tetap akomodatif, toh memang ibaratnya apa ya? Enggak, kita juga seneng kok. Viera-nya juga seneng dirinya seneng. oh, sekali sekali mau Iya. dia sama Viera bisa berapa belas kali kan. Berarti ada jatuh-jatuh affair yang ditolak-tolakin demi ini ya. Aku Ben. switch aja lah pokoknya. Oh. Dia udah dibuking dari tahun lalu. Oh iya, udah dibikin dari tahun lalu ya. Iya, iya. Ada ya pokoknya bisa di switch gitu. Oke, siap. Siap. Apa yang bikin lulu tuh? Kang Kevin akhirnya ya udah deh ya. Apa gitu ya? Iya, iya. Lebih lama. Salah ya. Kalau misalnya kalian lebih terkenal, lebih populer, lebih kaya, lebih pintar dari orang tua kamu, tetap beda. Oh. Tapi memang sesuatu yang seru juga deh ya. Maksudnya kayak toh kan jadi crossover itu terus marketnya jadi saling kenal, mungkin yang suka Viera jadi suka mantan itu sama Mesir, sebaliknya terus mau apa ini kita appreciate pas senior di mama gitu yang lagunya hits tadi ya 2000 jadi kayak ada gitunya juga sih, ada bagusnya juga buat ada pride, family pride-nya ada juga sih. Aku juga percaya dua hal sih. Jadi kalau satu tuh marketnya anak muda yang lebih bawahnya lagi kayak Gen Z gitu. Dengan bantuan TikTok, kayak misalnya lagu-lagu Viera itu jadi makin ada lagi. Jadi kan Viera sekarang udah ada 3 generasi malah. Iya. Setengah bahwa The legend ya kan. Terus satu lagi aku percaya bahwa beberapa anak muda zaman sekarang suka dengerin lagu yang siklus juga gitu. Balik ke zamannya 70s, 80s, 90s gitu. Gimana masuk lagi ke pesawat terus lagi ke roller orkestra dari semua aransemennya. Jadi kayak ini menurut aku momen yang pas karena digitalisasi. Itulah, jadi menjadi suatu tontonan hiburan yang hopefully menarik dan sesuatu yang berbeda khususnya untuk pecinta musik Indonesia. Kak Kevin soal programnya Bibi gimana?